Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Fathul Qorib, depannya wa'lam. Sudah ketemu depannya wa'lam. Itu pas alenia. Cari yang depannya wa'lam. Wa'lam annahu yujadu fi ba'din nusakhi min nusakhi hadzal kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu tarotan bit taqribi wa tarotan bi ghayatil ikhtisari falidzalika samaituhu bismaini ahaduhuma Fathul Qoribil Mujibi fi syarhi alfazit taqribi wathani al-qaulul mukhtaru fi syarhi ghayatil ikhtisari. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwasannya, atau annahu bahwa, hu yang tidak ada tempat kembalinya namanya dhamir sya'an, bahwa yujadu ditemukan fi ba'di nusakhi hadzal kitabi di sebagian naskah-naskah kitab ini, fi ba'di nusakhi hadzal kitabi di sebagian naskah-naskah kitab ini, fi ghairi khutbatihi di dalam selain khutbahnya, tasmiyatuhu namanya, tarotan kadang-kadang, bit taqribi dengan nama at-taqrib, wa tarotan dan kadang-kadang bi ghayatil ikhtisari dengan nama ghayatul ikhtisar. Jadi kitab ini kitab yang disyarahkan oleh Fathul Qorib ini, nama kitabnya kadang-kadang disebut At-Taqrib, kadang-kadang disebut Ghayatul Ikhtisar, Ghayatul Ikhtisar. Wa'lam, ketahuilah, annahu bahwasannya, yujadu ditemukan, fi ba'di nusakhi hadzal kitabi di sebagian naskah-naskah kitab ini, fi ghairi khutbatihi di dalam selain khutbahnya, tasmiyatuhu namanya adalah tarotan kadang-kadang, bit taqribi dengan nama takrib, wa tarotan dan kadang-kadang bi ghayatil ikhtisari dengan nama ghayatul ikhtisar. Jadi nama kitab yang disyarahi oleh Fathul Qorib ini ada dua, yaitu Takrib dan Ghayatul Ikhtisar. Kitabnya sama, kitab matannya sama, itu juga, tapi kitab itu punya dua nama, At-Takrib dan Ghayatul Ikhtisar. Takrib itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Qarraba yuqarribu takriban, mendekatkan diri pada Allah. Jadi seolah-olah orang kalau ingin dekat kepada Allah belajar ilmu fikih. Nah, ini standarnya ilmu fikih yang standar itu ini, yang dari awal sampai akhir tapi ringkas itu inilah. Ini kitab Ghayatul Takrib ini. Maka orang yang mempelajari takrib itu permulaan biar dia bisa dekat dengan Allah. Itu namanya takrib, mendekatkan diri pada Allah. Ghayatul Ikhtisar, puncaknya ringkas, puncaknya
kitab yang ringkas, puncaknya ringkasan. Jadi kitab Ghayatul Takrib atau Ghayatul Ikhtisar itu merupakan kitab fikih yang paling ringkas, tapi semua bab ada. Jadi semua bab ada, tapi paling ringkas itu Ghayatul Ikhtisar. Walidzalika, maka karena itu samaituhu, saya menamainya, menamai kitab ini yang sedang kita baca, bismaini, dengan dua nama, karena nama kitab matannya yang disyarahi ada dua nama. Saya menamai kitab ini juga dengan dua nama. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Ahaduhuma boleh diterjemahkan yang pertama adalah Fathul Qaribil Mujib. Nama kitabnya adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Fathu pembuka, Al-Qarib kedekatan, Allah yang maha dekat, Al-Mujib yang mengabulkan doa. Jadi pembuka agar bisa dekat kepada Allah yang mengabulkan permohonan. Jadi ini syarat agar orang itu bisa dekat kepada Allah, hendaknya fikih dipelajari dengan baik. Nah, ini fikih dasar, yang dasar-dasar fikih hendaklah kita ketahui. Fathul Qaribil Mujib fi syarhi, di dalam menjelaskan alfazit takribi, lafaz-lafaz kitab takrib, di dalam menjelaskan lafaz-lafaz kitab takrib. Jadi Fathul Qarib Al-Mujib itu menjelaskan kitab At-Takrib, padahal sama saja. Wasani, yang kedua, nama kitab ini Al-Qaulul Mukhtar. Nama kitabnya Al-Qaulul Mukhtaru, perkataan yang terpilih, perkataan pilihan. Fi syarhi Ghayatil Ikhtisar, di dalam mensyarahi, menjelaskan kitab Ghayatul Ikhtisar. Jadi kitab yang kedua namanya adalah Ghayatul Ikhtisar, maka syarahnya juga ada dua, yaitu Al-Qaulul Mukhtar. Nah, kitab ini disebut Qaulul Mukhtar itu jarang, bahkan orang nggak tahu kalau kitab Al-Qaulul Mukhtar itu apa. Jadi yang sangat terkenal adalah Fathul Qarib. Jadi padahal namanya dua, kita bisa sebut Fathul Qarib, kita juga bisa sebut Al-Qaulul Mukhtar, perkataan yang terpilih di dalam menjelaskan kitab Ghayatul Ikhtisar, di dalam menjelaskan kitab Ghayatul Ikhtisar. Ya, waktunya sangat mepet. Sengaja kita memilih kitab Fathul Qarib ini karena fikih itu sangat penting. Fikih itu kalau kita menguasai, kalau kita tiap babnya itu kosakatanya beda. Misalkan kita mempelajari bab Toharoh, kita mempelajari bab Toharoh, kita udah banyak yang kita pelajari bab Toharoh. Kita baca bab sholat, mufrodatnya beda lagi. Jadi orang yang bisa baca bab Toharoh belum tentu bisa bab sholat. Orang yang sudah bab Toharoh, bab sholat, bab zakat, mufrodatnya beda lagi, jauh lagi. Jadi banyak yang berbeda. Jadi kalau untuk fikih, satu kitab harus full, penuh, baru dia bisa baca kitab. Nah, tapi kita juga bisa, kita bab Toharoh satu kitab, misalkan Fathul Qarib. Fathul Qarib kita nahwunya standar, jurmiyah kita bisa. Lalu kita pernah membaca kitab Fathul Qarib bab Toharoh, maka seluruh fikih bab Toharoh bisa kita baca. Tapi bab sholat belum tentu bisa. Jadi fikih itu mufrodat, tiap babnya beda-beda dan bedanya jauh. Ya, tiap bab itu beda-beda, bedanya sangat jauh. Jadi orang yang ingin seluruh kitab fikih bisa baca, maka kuasailah mufrodat fikih. Mufrodat fikih yang sangat baik adalah ya Fathul Qarib ini. Fathul Qarib hafal. Nahwunya udah jurniyah aja, nahwu dasar, udah semua kitab fikih bisa. Itu insya Allah dijamin, insya Allah. Tapi kalau kita misalkan bab Toharoh kita baca, kita hafal,
Lalu tiap fikih bab toharo insya Allah kita bisa. Karena nggak jauh beda mufradatnya, hanya susunan kalimat nahwunya yang berbeda-beda. Dan kita nahwunya sudah kita punya standarnya. Jurmiyah itu sudah bisa praktek. Jadi jurmiyah udah bisa praktek. Kita ini sudah pernah belajar jurmiyah dari Imriti itu berarti sudah pernah belajar jurmiyah. Itu kan kurang lebih tingkatannya begitu kalau di pesantren. Jadi jurmiyah sudah bisa, kita ini udah harus rajin praktek baca. Praktek baca itu mufradat harus banyak. Nah, mufradat harus banyak itu berarti satu kitab usahakan hafal. Satu kitab hafal itu bukan berarti hafal luar kepala, perkatanya, oh ini artinya tahu, ini artinya tahu, toharoh artinya bersuci, kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan itu tahu, lalu akan mudah prakteknya. Demikian lagi pelajaran kita kali ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Mumpung belum asar, bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul imamu al-imamu Abu Thayyibi wa yashtahiru aidan bi Abi Syuja'in Syihabil millati wad dini Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani saqallahu farahu sobi barrahmati waridwani wa askanahu a'la farodisil jinani. Qala berkata, siapa yang berkata? Asy-syaikhu syekh, orang tua atau guru, al-imamu imam, Abu Thayyib, yaitu Abu Thayyib. Kita sudah pernah belajar kunyah dan laqab, harus bisa membedakan sendiri. Wa yastahiru, dan terkenal, aidon juga, bi Abi Syuja'in, dengan nama Abu Syuja', Syihabil millati, bintangnya agama, wad-dini, dan agama. Jadi Syihabil millah wad-din, bintangnya agama. Millah dan din itu sama, nafsul makna artinya sama. Ahmad bin Husain, Ahmad bin al-Husain ibni Ahmad bin Ahmad al-Asfihani, dari daerah Asfihani. Saqallahu, semoga Allah menyiram, sarahu, makam beliau. Saqallahu, semoga Allah menyiram, sarahu, makam beliau. Sobi barrahmati, dengan siraman rahmat, dengan siraman kasih sayang. Waridwani, dan keridoan. Wa askanahu, dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau a'la farodisil jinani, di surga Firdaus yang paling tinggi. Di surga Firdaus yang paling tinggi. Farodis jamak dari Firdaus, al-jinan jamak dari jannah. Di surga Firdaus yang paling tinggi. Farodisi namanya apa? Ghairu munsharif, tetapi jadi mudhaf, maka menjadi munsharif kembali, bukan farodisa tetapi farodisi, karena sebagai mudhaf. A'la mudhaf ilaihnya farodisi mudhaf ilaihnya al-jinan. Begitu, itu double mudhaf ilaih, sering terjadi di dalam kitab. Ya. Jadi a'la farodisil jinani, surga Firdaus yang paling tinggi, berarti bersama para nabi. Bersama para nabi, para orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang soleh lainnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.